Halo, selamat datang. Di sini kita akan kupas tuntas semua yang perlu kamu tahu soal peraturan nikah terbaru di Indonesia. Biar nggak bingung lagi. Buat kamu yang lagi merencanakan pernikahan, ada aturan baru nih dari pemerintah yang wajib banget kamu tahu. Tenang aja, kita udah rangkum semuanya biar gampang dipahami. Oke, jadi ini dia nih aturannya. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Tujuannya apa sih? Simpelnya, biar proses nikah itu lebih tertib, transparan, dan yang paling penting, ada kepastian hukum buat semua pasangan muslim di Indonesia. Nah, kita bakal bahas peraturannya secara berurutan ya. Anggap aja kayak simulasi perjalanan pernikahan kamu. Dari persiapan awal banget, sampai akhirnya sah secara hukum. Oke, bagian pertama. Yuk, kita lihat dulu dasar-dasar dari aturan baru ini. Kenapa sih ini penting buat kelancaran hari H kamu nanti? Jadi, biar nggak ribet, pemerintah udah membagi prosesnya jadi 4 tahap yang jelas banget. Mulai dari daftar, cek dokumen, akad nikah, sampai pencatatan resmi. Jadi alurnya lebih rapi dan terstruktur, gitu. Oke, kita lanjut ke fase persiapan. Nah, disinilah semua urusan dokumen dan persyaratan awal kamu dimulai. Yuk kita lihat apa aja yang perlu disiapkan. Nah, ini dia poin pertama yang krusial banget. Jangan mepet. Kamu wajib daftar ke KUA setempat paling lambat 10 hari kerja ya, bukan 10 hari kalender sebelum tanggal akad nikah. Catat tuh. Dan biar lebih gampang lagi, sekarang udah ada yang namanya SIMKAH. Ini sistem pendaftaran online, jadi kamu bisa daftar dari mana aja. Praktis banget kan? Jadi lebih efisien waktunya. Sekarang, dokumennya. Ini dia daftar lengkap yang harus kamu kumpulin. Anggap aja ini checklist wajib kamu sebelum berangkat ke KUA. Coba dicek satu-satu ya, jangan sampai ada yang kelewat. Ada satu lagi nih pembaruan yang penting banget. Bimbingan perkawinan sekarang jadi wajib buat semua pasangan. Tujuannya baik loh, yaitu buat ngasih bekal ilmu tentang kehidupan rumah tangga. Nanti kalau sudah selesai, kamu bakal dapat sertifikatnya. Nah, kalau semua urusan administrasi udah beres, kita masuk ke inti acaranya. Momen yang paling ditunggu-tunggu. Prosesi akad nikah. Supaya pernikahan dianggap sah secara agama, ada 5 rukun atau pilar yang harus terpenuhi. Pilar pertama, tentu saja, harus ada calon mempelai prianya. Lalu yang kedua, pasangannya, yaitu kehadiran calon mempelai wanita. Rukun ketiga adalah wali nikah dari pihak perempuan. Biasanya sih ayah kandung ya, tapi kalau berhalangan, ada urutan kerabat laki-laki lain yang bisa menggantikan. Yang keempat, harus ada saksi, minimal 2 orang saksi laki-laki muslim yang menyaksikan langsung prosesi akadnya. Dan yang kelima, sebagai pengunci semuanya adalah ijab kabul. Ini adalah momen sakral, serah terima janji antara wali nikah dan calon mempelai pria. Oke, setelah kelima rukun tadi terpenuhi, pernikahan kamu sah secara agama. Sekarang kita lihat gimana negara meresmikannya secara hukum. Nah, ini dia momen legalnya. Pernikahan kamu itu resmi tercatat oleh negara pas akta nikah ditandatangani. Jadi, begitu kamu, pasangan, wali, dan saksi-saksi tanda tangan, saat itu juga pernikahan kalian sah di mata hukum. Dan setelah tanda tangan, kamu bakal langsung dapat bukti sah pernikahan. Apa aja? Buku nikah, 1 untuk suami dan 1 untuk istri, plus sekarang ada kartu nikah digital juga. Terus, gimana kalau situasinya agak beda? Misalnya kamu mau bikin perjanjian pranikah, atau mungkin pasanganmu warga negara asing. Tenang, peraturan ini juga udah ngatur soal itu kok. Contohnya nih, kalau mau bikin perjanjian pranikah, itu harus dibuat di hadapan notaris dan nanti dicatat di akta nikah. Nah, kalau menikah dengan WNA, ada dokumen ekstra yang dibutuhkan. Salah satunya surat izin dari Kedutaan Besar negara asal pasanganmu. Oke, kita sudah sampai di akhir. Biar nggak lupa, yuk kita rangkum lagi poin-poin paling penting dari Permenak 30 2024 ini. Cukup ingat 3 hal kunci ini aja. Pertama, rencanakan jauh-jauh hari dan daftar minimal 10 hari kerja sebelumnya. Kedua, bimbingan perkawinan sekarang itu wajib, jadi harus diikutin. Dan ketiga, pernikahan kamu sah secara hukum pas akta nikah ditandatangani. Simpel kan? Pada dasarnya, semua aturan baru ini dibuat untuk satu tujuan. Biar awal perjalanan pernikahan kamu dan pasangan itu kuat, jelas, dan punya kepastian hukum. Jadi selamat mempersiapkan hari bahagiamu ya.